Kisah ini berasal dari seorang pengusaha ayam ternak di suatu desa. Anggap saja nama desanya adalah Desa Waru, nama samaran. Namanya Pak Galih. Dia orang yang sangat kaya di desanya itu. Usaha yang dimilikinya itu baru 2 tahun. Namun sekarang dia sangat kaya raya. Bisa membeli mobil, motor, bahkan perlengkapan rumahnya yang mahal. Pak Galih memiliki 3 orang anak perempuan. Istrinya bernama Ningsih. Anak pertamanya sedang kuliah di sebuah universitas di kota lain. Namanya Vindi. Ia juga ngekos di sana. Dia jarang pulang ke rumah. Pulangnya hanya beberapa bulan sekali. Adik yang kedua sedang duduk di bangku SMP. Adelia namanya. Sedangkan adik bungsunya masih kecil, sekitar usia 1 tahunan. Dia sangat lucu dan mengemaskan. Nela namanya. Pak Galih, Pak, keluar Pak, cepat sekarang. Suara teriakan warga menggedor-gedor pintu rumah Pak Galih. Ada apa ini ramai-ramai datang ke rumah saya? Tanya Pak Galih panik keluar dengan istrinya yang mengekor di belakangnya. Sudahlah Pak, Bapak jujur saja pada kami semua kalau Bapak melakukan pesugihan, kata Pak Tanto. Iya Pak, jujur saja, sudah banyak korbannya yang menjadi tumbal pesugihan Bapak, timpal Pak Edi. Maksudnya gimana ya bapak-bapak? Tolong jangan asal menuduh saya tanpa bukti. Alah, sudah banyak Pak buktinya. Beberapa tetangga desa sebelah yang berada dekat usaha peternakan ayam Bapak itu banyak yang meninggal. Lagian baru 2 tahun, tiba-tiba Bapak sudah jadi kaya raya di desa ini, kata Pak Tanto lagi. Cukup, Bapak-bapak, jangan pada gegabah seperti itu. Kita tidak boleh menuduh orang begitu saja, kata Pak RT setempat yang datang untuk melerai. Usaha peternakan milik Pak Galih ini letaknya ada di desa sebelah. Namanya Desa Pancar, bukan nama desa asli. Saat itu Pak Tanto yang memprovokasi semua ini karena salah satu keluarga ada yang meninggal secara tiba-tiba begitu saja. Kakak laki-lakinya ini berusia sekitar 50 tahunan. Waktu itu Yono sedang lewat di depan peternakan milik Pak Galih di pagi hari. Namun ada tetangga yang melihat Pak Yono sudah jatuh tertelungkup di depan peternakan itu. Tetangga yang lain pun ikut menyaksikan Pak Yono yang pingsan di tempat itu. Saat ada tetangga lain yang datang untuk mencoba mengecek Pak Yono, ternyata denyut nadinya sudah tidak ada. Degup jantungnya pun telah berhenti. Dibawalah Pak Yono ke rumahnya dengan digotong oleh beberapa tetangga. Pak Tanto yang tahu kalau kakaknya meninggal secara tiba-tiba tidak terima. Dia mulai berpikir aneh-aneh tentang usaha peternakan milik Pak Galih yang melakukan pesugihan. Padahal kakaknya itu mempunyai riwayat jantung yang sudah cukup lama dideritanya. Mungkin itu juga penyebab meninggalnya kakaknya secara mendadak. Karena yang Pak Tanto tahu, dulunya Pak Galih adalah seorang yang kurang mampu dan sekarang baru 2 tahun saja. Usahanya sudah berkembang di mana-mana dan bahkan menjadi orang kaya raya di desanya. Hal itu membuat Pak Tanto menaruh curiga dan tidak terima dengan kakaknya yang dikira dijadikan tumbal. Atau mungkin Pak Tanto yang iri dan dengki terhadap usaha yang dimiliki oleh Pak Galih itu. Entahlah. Hari kedua setelah pemakaman Pak Yono, Pak Tanto mengajak beberapa tetangganya untuk melabrak rumah Pak Galih dan meminta pertanggungjawaban atas meninggal kakaknya. Padahal belum tentu kakaknya meninggal itu untuk dijadikan tumbal. Malah nantinya jadi fitnah, seperti menurut pepatah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pak Galih yang tidak terima dituduh melakukan pesugihan akan menuntut Pak Tanto kalau memang yang dikatakannya itu salah. Namun Pak Tanto masih bersikeras kepada Pak Galih untuk jujur. Sampai-sampai Pak Tanto mengusulkan kepada Pak Galih untuk melakukan sumpah pocong kalau memang Pak Galih tidak melakukan tumbal pesugihan. Pak Galih tiba-tiba langsung mengiyakan saja usulan Pak Tanto untuk membuktikan. Tapi salah satu Pak Kiai yang berada di situ menyuruh kepada Pak Galih untuk mempertimbangkan kembali niatnya itu. Tolong Pak Galih, jangan gegabah untuk mengambil keputusan, karena sumpah pocong bukan sumpah sembarangan. Kalau tidak berbohong, Bapak mungkin akan aman. Tapi kalau ketahuan berbohong, Bapak akan celaka, tutur Pak Kiai. Saya sudah yakin Pak untuk melakukan ini, kata Pak Galih. Pikirkan lagi ya Pak, sehari 2 hari tentang masalah ini. Pikir juga akibatnya, kata Pak RT.
Setelah selesai dari kesepakatan masing-masing, semua warga desa Waru dan desa Pancar itu bubar barisan dan pergi meninggalkan rumah Pak Gali. "Pak, Bapak yakin akan melakukan sumpah pocong ini? Ibu takut, Pak." "Sudahlah, Pak, tidak usah melakukan itu," tanya Ningsih. "Iya, Bu, Bapak yakin. Bapak tidak mau terus-terusan difitnah seperti ini. Ibu tenang saja, Bapak tidak melakukan pesugihan itu kok," kata Pak Gali. 3 hari kemudian, hari di mana akan dilakukannya sumpah pocong terhadap Pak Gali. Semua warga kumpul di salah satu masjid yang ada di desa Waru, desanya Pak Gali. Salah satunya ada Pak Tanto. Warga yang datang untuk menyaksikan sumpah pocong itu dari desa Pancar dan desa Waru sendiri. Pak Gali sudah dianggap layaknya seorang yang sudah meninggal dunia. Dia dipakaikan kain kafan di badannya, sama seperti orang yang sudah meninggal. Sebelum itu juga, Pak Gali dimandikan seperti jenazah. Lalu setelah dipakaikan kain kafan dan kapas lubang tubuhnya, Pak Gali diletakkan di dalam keranda dengan badan berbaring. Istrinya Pak Gali yang melihat suaminya bagaikan orang yang sudah meninggal hanya bisa menangis menyaksikannya. Di atas tubuh Pak Gali ada Pak Kiai yang memegangi sebuah Al-Quran. Lalu Pak Gali disuruh untuk bersumpah tentang tumbal pesugihan yang tidak dilakukannya itu. "Saya bersumpah dan saya bersaksi kepada Allah Ta'ala, saya tidak melakukan tumbal pesugihan usaha peternakan ayam saya dan tidak menumbalkan tetangga-tetangga yang ada di dekat peternakan ayam saya," sumpah pocong dari mulut Pak Gali. Setelah selesai proses sumpah pocong tersebut, Pak Gali dan Pak Tanto akhirnya berdamai dan saling minta maaf. Semua warga yang jadi saksinya pun disuruh untuk bubar dari masjid tersebut. Usaha peternakan ayam milik Pak Gali semakin hari semakin maju. Suatu hari ada seorang ibu-ibu tetangga sekitar peternakan itu meninggal dunia di depan peternakan milik Pak Gali. Meninggalnya juga aneh, dia hanya tersandung batu saja, namun tiba-tiba meninggal. Beberapa bulan kemudian, Pak Gali ini mengeluh sakit kepada istrinya. Katanya kalau ingin buang air kecil, Pak Gali tidak bisa. Istrinya lalu membawa Pak Gali ke rumah sakit. Saat diperiksa, kata dokter, Pak Gali menderita kantong kemih di bagian alat kelaminnya yang tidak bisa untuk buang air kecil. Katanya juga Pak Gali mengalami tedun. Dokter pun menyarankan Pak Gali untuk dirawat inap di rumah sakit untuk beberapa hari. Istrinya juga mengabari anaknya, Vindi yang merantau, dan disuruh untuk pulang karena ayahnya sedang sakit. Kebetulan juga saat itu Vindi masih libur kuliahnya, jadi dia bisa pulang untuk beberapa hari. Setiap malam, Pak Gali selalu mengeluh kesakitan karena tidak bisa buang air kecil. Dokter juga memberikan alat untuk bisa menyedot air kencing milik Pak Gali. Usaha peternakan milik Pak Gali dipegang oleh orang kepercayaannya, yaitu adiknya Pak Gali sendiri. Jadi selama Pak Gali sakit, peternakan itu diurus oleh adiknya. Sudah sebulan Pak Gali dirawat di rumah sakit, tapi sakitnya itu tak kunjung sembuh juga. Akhirnya dokter menyarankan Pak Gali untuk segera dioperasi karena kantong kemihnya semakin menutupi jalan air kencingnya. Perutnya Pak Gali juga mendadak jadi membesar. Untuk menjalani operasinya Pak Gali, Bu Ningsih terpaksa harus menjual beberapa aset berharga milik Pak Gali karena semua uangnya sudah habis untuk membayar ruangan rawat inap Pak Gali dan juga sudah untuk menebus beberapa obat untuknya. Hari ini Pak Gali sudah pindah ke dalam ruang operasi untuk dilakukan pengangkatan kantong kemih. Istri dan kedua anaknya menunggu di depan ruang operasi dan sambil berdoa bersama. Sedangkan anaknya yang bungsu, Ningsih titipkan di rumah ibunya. Lampu ruangannya sudah menyala, itu pertanda bahwa operasinya akan segera dilaksanakan. Mereka terus-menerus berdoa, berharap suami dan ayahnya itu cepat sembuh kembali. Setelah 2 jam menunggu, terlihat lampu ruang operasi sudah padam, tanda operasinya sudah selesai. Saat dokternya keluar, Ningsih dan kedua anaknya bergegas mengambil dokter yang baru saja keluar. "Dok, bagaimana keadaan suami saya? Apakah operasinya berjalan lancar?" tanya Bu Ningsih. Namun dokter hanya diam saja dengan menundukkan kepalanya dengan lemas tak berdaya. "Jawab dong dok, gimana keadaan ayah saya?" tanya Vindi. "Maaf Bu, nak,
Suami dan ayah kalian tidak dapat terselamatkan. Nyawanya tidak tertolong. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi sudah kehendak yang kuasa, kata dokter dengan meninggalkan ketiganya. Mereka bertiga menangis sejadi-jadinya dan masih tidak menyangka dengan semua ini. Jenazah Pak Gali akhirnya dibawa pulang menggunakan mobil ambulan. Seluruh tetangga dan kerabat terdekat sudah datang berkumpul di rumahnya untuk mempersiapkan keperluan pemakaman Pak Gali. Sesampainya di rumah, jenazah Pak Gali langsung dimandikan. Pak Kiai yang memandikan jenazah Pak Gali sontak kaget saat melihat tubuhnya itu. Pak Kiai merupakan orang pintar yang bisa melihat benda-benda gaib. Setelah proses pemakaman selesai, Pak Kiai berbicara kepada Bu Ningsih tentang jenazah suaminya itu. Maaf Bu, saya harus bicarakan ini kepada Ibu tentang almarhum suami Ibu, kata Pak Kiai. Iya Pak, silakan. Apa yang ingin Pak Kiai bicarakan? Tanya Bu Ningsih. Ini mengenai jenazah Pak Gali yang tadi saya mandikan Bu. Tubuhnya saat dimandikan sudah berbalut dengan kain kafan beserta kapas di lubang hidungnya, kata Pak Kiai. Astagfirullah, apa iya Pak Kiai? Memang kemarin saat sedang di rumah sakit juga, aku melihat suami saya tidur kedua tangannya melingkar di atas dadanya, jawab Bu Ningsih. Lalu Pak Kiai menjelaskan secara detail tentang yang dialami Pak Gali itu. Ini menjadi rahasia mereka berdua. Kata Pak Kiai, seseorang yang melakukan sumpah pocong dan ternyata orang tersebut telah berbohong. Akibatnya, meninggalnya sudah terbungkus oleh kain kafan di tubuhnya. Dan hanya orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu saja, seperti Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Ibu Ningsih langsung menangis dan tidak menyangka kalau selama ini suaminya melakukan pesugihan dan warga sekitar yang dijadikan tumbalnya. Memang selama ini Pak Gali tidak pernah menceritakan tentang seperti ini kepada istrinya. Mungkin kalau Pak Gali bercerita kepada istrinya, sudah pasti tidak akan diperbolehkan karena itu dosa besar. Yang istrinya tahu, Pak Gali selama ini bekerja keras dengan usahanya. Dia juga rajin ibadah, jadi istrinya tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap suaminya. Saat malam pertama pengajian, banyak tetangga yang datang mendoakan. Bahkan Pak Tanto juga ikut datang ke rumah untuk melakukan pengajian meninggalnya Pak Gali. Acara pengajian hari pertama alhamdulillah lancar. Namun saat semua tetangga yang datang untuk pengajian beranjak pulang semua, tiba-tiba Adelia berteriak sangat kencang dari dalam kamar. Ningsih pun bergegas lari untuk melihat apa yang terjadi dengan anaknya itu. Tubuhnya bergetar, keringat membasahi tubuh, dan air mata mulai keluar membasahi pipinya. Saat Ningsih datang, Adelia langsung memeluk ibunya. Setelah cukup tenang, Adelia menceritakan kepada ibunya kalau tadi saat dia membuka pintu kamarnya, Adelia melihat pocong dengan wajah persis ayahnya sedang berdiri di pojok kamarnya. Namun saat ibu datang, seketika sosok pocong tersebut seketika lenyap begitu saja. Malam itu, mereka semua bersepakat untuk tidur bersama di depan ruang televisi. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Ningsih bangun dan keluar untuk membuka pintunya. Saat pintunya dibuka, tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba, bulu kuduk Ningsih berdiri dan merinding karena dia mencium bau anyir sangat menyengat di hidungnya. Bau itu seperti berasal dari depan rumahnya itu. Karena takut, Ningsih menutup kembali pintunya dan masuk ke dalam. Saat sampai di ruang televisi, Ningsih sontak terkejut dibuatnya. Nampak sosok pocong berdiri di samping televisi. Pocong itu berwujud sama persis seperti suaminya. Melihat penampakan itu, Ningsih langsung pingsan tak sadarkan diri hingga pagi. Ningsih dibangunkan oleh Vindi yang tubuhnya terlentang di bawah lantai. Akhirnya ibunya itu terbangun juga. Vindi langsung membuatkan teh hangat untuk ibunya itu. Karena tubuhnya sangat dingin, takutnya masuk angin karena semalaman tidur di lantai. Saat ibu sudah kembali sadar, ibu menceritakan kepada Vindi tentang peristiwa semalam. Malam kedua pengajian Pak Gali, semua tetangga lumayan banyak yang datang untuk mengaji. Malam ini tak ada kejadian seperti kemarin lagi.
Vindi berteriak-teriak dengan tubuh yang basah dengan keringat dan nafas yang ngos-ngosan. Badannya berguling ke kanan dan ke kiri seperti orang yang sedang mimpi buruk. Bu Ningsih langsung membangunkan Vindi dari mimpi buruknya itu. Vin, bangun. Akhirnya Vindi terbangun dengan sekujur keringat di tubuhnya dan nafas ngos-ngosan seperti habis berlari. Kamu kenapa? Mimpi buruk ya? Tanya ibunya. Iya bu, aku mimpi didatangi pocong. Tapi pocong itu wujudnya seperti wajah ayah, kata Vindi. Belum sempat menjawab, Vindi langsung menyerocos menjelaskan. Ayah berkata kepada aku bu, dia berkata kalau dia sudah menyesal telah berbohong kepada kita. Tapi saat Vindi tanya, ayah langsung menghilang bu, ujar Vindi. Ya sudah, kita sama-sama mendoakan ayah saja ya, supaya dia tenang di sana, jawab ibu sembari memeluk Vindi. Seminggu telah berlalu, acara pengajian sudah berakhir. Mereka kembali tidur di kamarnya masing-masing seperti dulu lagi. Namun, ada suatu kejanggalan lagi yang terjadi di dalam rumah. Saat Bu Ningsih sedang ke dapur untuk mengambil air minum, dia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya dengan suara yang sangat berat. Suara itu seperti berada dari pintu belakang dapur. Ningsih, Ningsih. Kala itu, Ningsih langsung merinding dan badannya seperti mati rasa. Karena suasana sangat mencekam sekali. Hawa dingin menusuk ke dalam tubuhnya. Bau anyir seperti dupa tiba-tiba muncul. Seperti ada sosok yang semakin mendekat kepada Bu Ningsih. Dan benar saja, sontak Bu Ningsih terkejut lalu menjatuhkan gelas yang dari tadi sudah digenggamnya. Ibu melihat sosok pocong itu lagi yang menyerupai wajah suaminya muncul di hadapannya. Sosok itu muncul di pintu dapur dan berkata kepada Ningsih. Ningsih, tolong maafkan aku Ningsih. Aku telah berbohong kepada kamu dan anak-anak kita. Aku menyesal. Aku tidak tenang di alam sana, katanya. Pergi. Tolong jangan ganggu kami lagi, kata Ningsih. Dia berjalan perlahan ke belakang dan berteriak memanggil Vindi. Vindi, tolong ibu, cepat ke sini. Vindi pun datang dan ikut terkejut melihat sosok pocong itu terpampang nyata di hadapannya. Cepat Vin, telepon Pak Kiai, suruh dia datang ke sini sekarang juga. Beberapa menit setelah Vindi menelpon Pak Kiai, akhirnya datang juga. Pak Kiai, tolong Pak, kita semua selalu digentayangi oleh arwah suami saya. Saya takut Pak. Tenang Bu, saya akan berbicara kepada sosok pocong itu. Sosok pocong itu jin yang menyerupai suami ibu, kata Pak Kiai. Apa maksud kau selalu datang ke rumah ini? Tanya Pak Kiai. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku telah menyesal sudah membohongi anak-anak dan istri saya. Semua yang saya lakukan semasa hidup itu perbuatan sangat dosa. Aku ingin mereka memaafkan saya. Lalu saya akan kembali ke alam saya, kata sosok pocong itu. Lalu Pak Kiai menjelaskan kepada Bu Ningsih agar Bu Ningsih dan anak-anaknya bisa ikhlas memaafkan Pak Gali. Silakan ibu dan anak-anak berbicara dan memaafkan langsung kepadanya, kata Pak Kiai. Saya sudah memaafkan kamu kok Mas. Saya juga sudah ikhlas atas kepergian kamu. Kembali lagi ya ke alammu dan hidup yang tenang, kata Bu Ningsih. Aku juga sudah memaafkan kesalahan ayah selama ini kok ya, kata kedua anaknya. Setelah mendengar kata maaf dari istri dan anak-anaknya itu, sosok pocong itu lalu tersenyum kepada mereka. Pak Kiai membacakan doa untuk sosok itu dan tiba-tiba sosok itu dengan perlahan mulai menghilang, meninggalkan sebuah asap dan bau anyir yang masih tersisa di tempat itu. Setelah kejadian itu, istri dan anak-anaknya selalu mendoakan Pak Gali dan kadang mengunjungi makamnya untuk berziarah dan mendoakan. Sekarang mereka berempat pindah dari rumah itu. Mereka pindah ke tempat neneknya, yaitu ibunya Bu Ningsih. Semua usaha peternakan milik almarhum Pak Gali sekarang sudah bangkrut. Dan rumah yang dulu juga sudah dijual beserta aset berharga milik mereka. Vindi berhenti kuliah karena keterbatasan biaya. Dia mulai mencari kerja untuk menyambung hidup keluarganya. Bu Ningsih juga sekarang berjualan.
hidupnya kini berubah drastis setelah meninggalkan suaminya itu yang ternyata melakukan pesugihan. Dan akibat sumpah pocong, dirinya lah yang menjadi korbannya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal musyrik seperti itu. Dan semoga iman kita selalu kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang mungkin suka mendengar cerita kali ini, dukung dan support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Saya Pena Mistis, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak cerita hingga akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.